Pemirsa, Anda bersama dengan program Impact bersama saya Peter Gonta. Mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 6 tahun yang lalu, kita bertemu dengan seseorang yang bagi pemirsa Quick Channel pada saat itu dan Impact pada saat itu merupakan kejutan. Sudah 5 tahun kita mendapatkan kesempatan kembali untuk bertemu dengan seorang sastrawan, seorang seniman, namun beliau mengatakan, tidak, saya seorang penyair. Bung Rendra. Hai. Tahun 1935, sekarang tahun 2004, 70 tahun? Oh iya, 1 tahun lagi. Sekarang 69 tahun. 69 tahun. Irit. Muka masih muda. Rahmat Allah. Satu hal yang baru, saya melihat di sini pun kita harus improvisasi. Biasa kita mempunyai background untuk Impact. Ada merah, ada biru, ada gambar Indonesia. Kemudian Mas Rendra datang ke sini memakai baju biru. Akhirnya kita tidak bisa memakai teknologi itu. Terpaksa harus kita merubahnya. Dan kita sekarang mempunyai background hitam, Impact. Segala sesuatu dalam kehidupan improvisasi. Ada improvisasinya. Saya kira kebudayaan itu tercipta secara kebudayaan manusia, tercipta secara spontan, tapi juga digabung dengan rekayasa. Ada rekayasanya, ada planningnya, tapi juga ada spontanitasnya. Pada saat-saat tertentu kita harus melakukan perubahan untuk mencapai apa yang kita ingin lakukan. Jadi tidak perlu kita patokan, satu patokan tidak bisa berubah, akan menjadi infleksibel. Oh, enggak. Yang tidak bisa berubah itu hukum alam. Tetapi hukum masyarakat dan hukum akal sehat itu berkembang dari masa ke masa, meskipun harus selalu ada. Untuk bisa wajar, manusia harus tidak mengkhianati hukum alam, tetapi juga tidak boleh meremehkan hukum masyarakat dan hukum akal sehat. Boleh dia tidak puas dan lalu memperkembangkan atau merubahnya, tetapi tidak boleh meniadakannya. Itulah intro kita pada hari ini. Dalam konteks Indonesia masa depan. Mungkin capek ya kita berbicara politik. Mungkin capek penat kita berbicara segala sesuatu yang berhubungan dengan bangsa. Mungkin kita membicarakan hal yang lebih enteng hari ini. Tapi bagaimanapun juga harus bernuansa pembaharuan. Nuansa membangun, betul? Setuju? Setuju, terutama sebetulnya membangun kesadaran baru, cara baru untuk memandang hal-hal yang lama. Misalnya, para politisi itu tidak dari angkatan 28, 45, 45, 66 sampai sekarang. Para politisi tidak menyadari bahwa sebetulnya bangsa Indonesia itu karena habitatnya dan karena rahmat Allah itu bisa membina kehidupan berbangsa jauh-jauh hari. Artinya sebelum punya negara sudah hidup berbangsa dengan ciri-ciri punya bahasa pergaulan yang sebetulnya sudah sejak tahun 600-an. Jadi ya kasarnya abad 7 lah. Abad 7 itu sudah ada bahasa lingua franca, bahasa pemersatu, bahasa yang dipakai bersama, yaitu Jawa Kuna. Orang akademis menyebutnya Jawa Kuna dengan tulisan Dewanagari. Terus kalender juga sama, kalender Saka. Ini terdapat di
prasasti-prasasti di berbagai daerah. Hurufnya sama, bahasanya sama. Yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Flores, yang di Sumba, yang di Bali, yang di Jawa, yang di Sumatera. Huruf sama, bahasa sama. Tarikh yang dipakai Saka sama. Meskipun di daerah-daerah itu ada bahasa-bahasanya sendiri dan barangkali ada tulisannya sendiri, kayak orang Bugis, orang Toraja, orang Batak, mungkin sudah punya tulisan sendiri. Namun sebagai satu kelompok dalam satu habitat yang disebut tanah air, sudah punya bahasa sendiri. Nanti kemudian pada abad 11, 12, 13 pastinya gitu, muncul bahasa Melayu. Nanti abad ke-14 muncul hurufnya yang sama, Arab Gundul. Dan juga kalender bersama. Huruf Arab Gundul. Arab Gundul. Artinya apa itu Arab? Tanpa tanda-tanda baca yang seperti Arab itu. Seperti huruf Arab yang aslinya gitu. Nah, terus tarikhnya juga mulai ada tarikh Islam dipakai. Sementara tahun Saka juga tetap dipakai. Sementara daerah-daerah berkembang huruf-huruf baru juga gitu. Dan muncul juga sastra Aceh, sastra Jawa, sastra Sunda, sastra Bali, sastra Bugis, sastra Batak, sastra Minang. Wah, ini yang banget kuat. Sastra Riau. Tapi ada bahasa yang dipakai dalam pergaulan, bahasa Melayu dan Arab Gundul. Ini kan ciri-ciri berbangsa yang waktu Eropa saja tidak ada. Belumlah datang dari atas saja, Latin gitu ya. Nah, jadi belum ada sastra Inggris, belum ada sastra Perancis, belum ada sastra Jerman, belum ada. Terus kemudian pada abad 19-19 bahasa Melayu makin menjadi bahasa pergaulan yang kuat dan hurufnya ganti Latin. Lalu ada kalender Gregorians juga bisa diterima. Jadi ada kalender Gregorians, kalender Saka, kalender Arab. Dan ada juga petangan-petangan Jawa, Bali itu tetap ada juga. Jadi ini menarik sekali. Daerah-daerah itu berkembang, tetapi sudah ada bahasa pemersatu. Bahkan sudah ada sastra Melayu lahir, yaitu abad 17, tahun 16 sekian. Jadi kira-kira permulaan abad 16 bersamaan dengan masuknya VOC. Di Aceh ada penyair Hamzah Fansuri menulis syair perahu dan syair burung balam dalam bahasa Melayu. Siapa yang nyuruh? Kan tidak karena dekret raja, tidak karena siapa yang menganjurkan? Itu tentu yang menganjurkan ya pergaulan bersama itu toh. Kalau dia menulis dalam, sudah ada sastra Aceh, sudah ada sastra Arab, beliau sendiri banyak menulis dalam bahasa Arab, tapi beliau menulis syair perahu dan syair burung balam dalam bahasa Melayu yang indah. Nah, ini tentu tuntutan pasar, tuntutan masyarakat toh, supaya masyarakat bisa lebih banyak membaca karyanya. Jadi sebetulnya Aceh adalah pelopor sastra Indonesia. Nah, baru berapa abad kemudian ada Raja Ali Haji nulis Gurindam 12, lalu Abdullah bin Abdul Qadir Munsi dan lain sebagainya. Dan yang fenomena yang aneh menarik juga bahwa di permulaan